Ya Nabi salam alaika. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wasahbihi wa mawalah. Para orang-orang tua kami, para jamaah sekalian, mohon maaf karena diminta untuk menyampaikan sedikit. Munasabah kita hari ini adalah yang pertama adalah pembukaan daripada kegiatan kita setelah dipending atau kita istirahat sejenak menghadapi bulan suci Ramadan, kemudian kita berlebaran, sekarang sudah masuk ke bulan apa? Setelah bulan Syawal, Zulqa'dah, tanggal berapa? Masih awal bulan ya. Masih awal bulan Zulqa'dah, rasanya baru kemarin Syawal, baru kemarin Ramadan, Syawal, sekarang sudah Zulqa'dah. Ramadan, bahkan sebelum Ramadan, dari Rajab, setelah Rajab, Ramadan, Sya'ban, Ramadan. Ibadah udah kenceng-kencernya, ibadah sudah semangat-semangatnya, sekarang Syawal. Tambah semangat apa turun kira-kira? Kira-kira tambah semangat apa turun? Hah? Bener semangat. Janjinya katanya pembukaan pengajian 2 minggu habis lebaran mau dibuka. Ini ternyata 2 minggu menjelang lebaran haji. Ternyata baru dibuka. Alhamdulillah. Ini dalam masalah ini Al-Imam An-Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin menyebutkan muhafazatu 'alal a'mal. Menjaga amalan-amalan. Amalan yang sudah baik jangan sampai turun lagi. Dijaga amalannya. Muhafazatu 'alal a'mal. Dulu ada cerita di dalam Al-Quran diabadikan. Ada kisah seorang wanita yang suka mintal-mintal benang. Kemudian jadi kain. Setelah jadi kain kalau sore dihancur-hancurin lagi. Nah, dilepas-lepasin lagi, jangan kayak gitu. Gitu ya. Kalau kita sudah berbuat baik, kita sia-siakan lagi. Nah, itu seperti seorang wanita yang mintal-mintal benang udah jadi kain, kalau sore dihancur-hancurkan lagi. Karena Rasulullah bilang, antala takun misla fulan. Ya sahabatnya bertanya, engkau jangan kayak si fulan nih. Kenapa? Karena si fulan ini. Si fulan ini karena yaqumu bil lail wa taraka qiyamul lail. Dia itu dulu bukan sekarang, dulu rajin bangun malam. Waktu Ramadan, akhir-akhir Ramadan itu selalu itikaf gitu ya. Selalu itikaf. Tapi sekarang udah enggak lagi. Wa taraka qiyamul lail. Tapi sekarang enggak lagi. Nah, itu kayak orang memintal benang. Kan diceritakan seperti itu. Nah, artinya kita harus istiqomah ya. Ada musola namanya musola istiqomah, itu orang-orang yang mustaqim, istiqomah ya. Syarat istiqomah, fastaqim kama umirta, beristiqomahlah engkau sebagaimana engkau diperintahkan istiqomah. Bagaimana caranya istiqomah? Caranya istiqomah yang pertama adalah faman taba ma'ak. Engkau bertobat bersama orang-orang yang bertobat. Cari teman, cari komunitas, cari grup. Karena kalau sendiri berat. Ya. Sendiri berat, bukan cuma rindu yang berat, tapi sendiri berat. Ya. Kalau kita punya keterbatasan, kita butuh teman. Biar menunjukin jalan kita. Kalau kita ada kelemahan, mungkin di ibadah kita males, cari teman yang supaya kalau kita lagi males ada yang ngajakin, ente yuk kita ke majelis yuk, cari teman. Nah kita alhamdulillah udah ketemu nih jalannya. Ya, ada yang ketemu jalannya pas umur 40 tahun, ada pas 50 tahun, ada yang udah 20 udah ketemu jalannya, temennya nih majelisnya. Ini kan kita kayak cari teman di sini kan, di majelis, komunitas, kelompok di grup kita. Ini cari teman supaya apa? Ente orang kagak ke majelis-majelis lagi, paling enggak ada yang nanyain kayak gitu. Nah, itu faman taba ma'ak. Syaratnya kalau mau istiqomah, engkau berkumpullah bersama orang-orang yang soleh. Ya.
Dan yang kedua syaratnya supaya istiqomah, wala tatghaw, jangan berlebih-lebihan ya. Biasanya bertahap dulu ya kan. Kalau engkau berlebih-lebihan nanti cepat sekali turunnya. Kan ada di zaman Rasulullah pernah ada sahabat. Ada sahabat ketika sholat Jumat berdiri di tengah lapangan panas. Ngapain tuh si fulan? Innahu bani Israel ya Allah. Dia adalah si bani Israel. Ngapain dia? Innahu nazar. Ternyata dia bernazar. Yakumu fis syams tahta syams. Dia bernazar di bawah matahari. Ngapain? Dia nazar, dia yasumu, dia berpuasa di bawah matahari. Ya wala yastazil, enggak mau dia neduh, wala yatakalam, dan enggak mau ngomong. Jadi dia nazar nih kalau dia melakukan satu perkara yang hebat, yang goal urusannya, kalau dia mencelakai dirinya, membebani dirinya, rasanya pahalanya gede. Gitu. Wah, kalau dia nazarnya apa? Mau berdiam diri di tengah lapangan di atas matahari, nazarnya begitu. Muruh ayatakalam, suruh dia ngomong, wa yastazil, suruh dia neduh, wa yastamir sauma, dan terusin puasanya. Nah, disuruh yang, jadi kalau nazar yang nggak baik atau punya amalan yang nggak baik, jangan dilakuin, gitu ya. Itu, jadi jangan berlebih-lebihan nih intinya, ya. Istiqomah jangan berlebih-lebihan, langsung pengen ngapain? Wah, pengen sholat di sendirian di ini gitu ya. Di lapangan gitu, pengen nazar yang seperti itu terlalu berlebih-lebihan ya. Jangan wala tatghaw, itu syarat istiqomah. Nah, itu munasabah yang pertama, yaitu kita iftitah daripada kegiatan pengajian kita, yakinkan diri kita udah dapat hidayah, kita udah dapat komunitas, udah dapat grup, udah dapat tempat yang terbaik. Tadi dijelaskan kita di sini tempatnya baik, kondisinya baik, alamnya baik, udah semuanya udah paling baik di sini. Yakinkan itu, jangan sampai nanti mencong lagi. Nah, yang kedua, munasabah ini adalah munasabah haul. Ya, munasabah haul berarti peringatan daripada kematian. Ya, khususnya almarhum ayahanda Haji Ahmad Munir. Semuanya pasti punya tempat untuk guru kita. Ya, Sayyid Walid Haji Ahmad Munir bin Haji Zakaria, semuanya punya sejarah di dalam kehidupannya, di dalam hati kita masing-masing tentang almarhum. Saya ingin mengajak sedikit kita nelaah Al-Quran, ayat surah Al-Baqarah ayat 133. Am kuntum syuhada idh hadara Ya'qubal maut. Am kuntum, tidakkah engkau menyaksikan syuhada? Am kuntum syuhada, apakah engkau tidak menyaksikan idh hadara Ya'qubal maut, ketika Nabi Ya'qub menghadapi sakaratul maut. Kita disuruh mikir nih, engkau tidak menyaksikan ketika Nabi Ya'qub menghadapi sakaratul maut, ya hadaral maut. Idh qala li banihi, dia kumpulin anak-anaknya Ya'qub. Apa yang dia lakukan? Ma ta'buduna mim ba'di, apa yang engkau sembah setelah aku. Meyakinkan, kita kan orang tua kan meyakinkan kepada diri kita kalau anak kita nanti kalau enggak ada kita lu ngapain dong. Nah, gitu. Apa pertanyaan anak? Kebetulan anak-anak Yakub anak-anak yang soleh semuanya. Qalu na'budu ilahak, aku akan menyembah Tuhan ayah. Wa ilaha abaik, dan Tuhannya ayahnya ayah, kakek. Wa ilaha Ibrahim wa Ismail wa Ishak, dan Tuhannya Ibrahim, Ismail wa Ishak. Padahal anak-anak Yakub kalau ngomong saya akan menyembah Allah, bisa enggak? Bisa. Tapi dia menyebutkan di kalimatnya nama bapaknya. Na'budu ilahak, saya akan menyembah Tuhannya ayah. Ini anak yang soleh. Kamu mau bermajelis di mana? Bahasa kita, saya akan bermajelis di majelisnya ayah. Engkau mau ngaji di mana?
Saya ngaji di tempat ngajinya ayah. Apa yang engkau akan lakukan? Saya akan melakukan kebaikan-kebaikan yang pernah dilakukan kebaikan-kebaikannya ayah. Ini anak yang soleh. Dia enggak melakukan, enggak bilang kebaktiannya, kebaikannya adalah kebaikan dirinya sendiri. Tapi ilahaka, Tuhannya ayah. Wa ilaha abaika, dan Tuhannya bapaknya ayah. Ya, kakek. Wa Ibrahim, ilaha Ibrahim, Tuhannya Ibrahim, sampai njit-njitnya disebutkan. Nah, yakinkan ke diri kita apa yang kita lakukan adalah berkah daripada orang-orang tua kita. Dan setiap yang kebaikan yang kita lakukan, masukkan bahwasanya di situ adalah kontribusi daripada orang tua kita. Seperti tadi yang disebutkan juga oleh akhina Ustaz Farhan Zain. Nah, itu karena ini haul ya. Kuntum syuhada idh hadara yaqubal maut. Dan terakhir yang kedua, saya ingin ada di surat Al-Mudatsir, nanti ketika kelak kita sudah wafat semuanya, ada yang masuk surga, ada yang masuk neraka. Kira-kira kita ada di tempatnya di mana? Kalau orang udah 40 tahun itu udah bisa nebak kira-kira. Kalau dia sekarang banyakkan seneng kepada kebaikan, kira-kira tempatnya akan baik. Tapi kalau kira-kira sekarang tempatnya teman-temannya kebiasaan-kebiasaannya masih kebiasaannya jahat, yang jelek-jelek, ya begitu tempatnya. Kira-kira di mana? Baik nggak? Insya Allah baik. Nah, itu di Al-Quran dijelaskan di surat Al-Mudatsir itu. Dia itu nanti ahli yamin, orang-orang yang yamin, yang kanan dengan orang-orang yang kiri itu akan bertanya di sorga itu, kira-kira nanti fi jannatin yatasaalun. Di sorga mereka akan bertanya-tanya. Kok ente bisa masuk neraka? Emang ngapain ente? Gitu. Itu begitu ceritanya. Masalah kakum fi saqar. Gitu. Kan surah Al-Mudatsir kata, masalah kakum fi saqar. Kok ente bisa masuk neraka? Ente emang ngapain gitu? Kan kita semajlis bareng. Ane ngaji, ente ngaji. Ane zikir, ente zikir. Kita sedekah, ente sedekah. Kok ente bisa masuk neraka sih? Gitu. Kira-kira begitulah diskusinya di surat Al-Mudatsir. Masalah kakum fis saqar. Kata di ayat kan, orang ahli saqar ini bilang lam naku minal musallin. Sesungguhnya kami dulu waktu di dunia, kami jarang sekali mendirikan sholat. Ini orang munafik ya. Sakor itu nerakanya orang-orang munafik. Orang munafik itu kalau kumpul sama kita di sini ngomongnya baik, ngomongnya oh kita aneh kelompok ente. Tapi kalau di sono sama orang-orang yang begitu, aneh juga kelompok ente, cuma main-main doang di sini, biar ini doang gitu, biar gaul-gaul aja. Nah, itu orang gitu, orang nanti ahli sakor gitu. Orang yang munafik. Nah, orang-orang munafik kenapa nanti dikumpul-kumpulan gini? Wallahu alam, tapi mudah-mudahan nggak ada yang ahli neraka sakor nanti ya. Kalau ada yang kayak gitu nanti diceritakan ini dalam surah Al-Mudatsir, lam naku minal musallin. Sesungguhnya kami enggak mendirikan sholat, enggak mendirikan ibadah. As-sholah itu doa, enggak banyak berdoa. Yang kedua, walam naku nut'aimul miskin. Tahu nut'aimul miskin? Dan kami juga enggak banyak mengajak untuk memberi makan. To'am, tahu to'am? Lam naku nut'aimul miskin. Kan saya sudah pernah sampaikan. Inti atau buah daripada ibadah itu adalah, ibadah itu intinya adalah buahnya. Kalau kita sholat, buahnya apa? Tanha anil fahsya wal munkar, mencegah perbuatan keji dan munkar. Kalau kita kemudian apa? Kemudian dari buahnya lagi apa? Ibadahnya ibadah ngasih makan, traktir. Makanya ibadah traktir itu ibadah yang paling gede pahalanya. Makanya banyak ngasih traktir orang, ngajak makan. Kan saya pernah sampaikan itu Nabiullah
Ibrahim dikatakan Khalilullah. Kenapa dikatakan Khalilullah? Di antaranya ya, bukan satu-satu. Di antaranya karena Nabi Ibrahim itu kalau makan nggak pernah sendirian. Selalu mengajak tamu untuk makan bareng. Ya, itu kalau kita banyak ajak makan bareng, insya Allah nanti masuk surga juga sama-sama. Nah, itulah orang bisa kenapa masuk neraka sokor, lam naku minal musallin, enggak ngajak kepada kebaikan yaitu sholat. Yang kedua lam naku nut'aimul miskin, dan dia tidak banyak memberi makan orang miskin. Ya. Jadi kalau mau banyak nanti kita di surga bisa yaitu banyak sholat, banyak nraktir orang. Ya, itu bagian daripada ibadahnya. Jadi kalau kita nraktir orang jangan bilang begitu aja, enggak, itu adalah pahala buah daripada ibadah. Ya, boleh Ustadz Bahri boleh diajak ditraktir gitu. Tapi nanti jangan ditraktir mulu. Kali-kali interaktif juga gitu biar sama-sama buka pintu surga. Amin ya robbal. Kan kita mudah-mudahan yang ada di sini semuanya satu meja makan di surga. Amin ya robbal. Mau nggak satu meja makan? Enakan sendirian apa rame-rame meja makan? Nah, ini kan jamaah kita kalau pengajian selalu ada makan nggak? Di Darul Askar itu selalu ngaji, itu buah daripada ibadah, buah daripada zikir, buah daripada ibadah yang bersama Allah. Mahdoh itu buahnya yaitu makan. Nut'aimul to'am, nut'aimul to'am ya. Mudah-mudahan majelis kita ini sebagai bukti, sebagai dalil kita bisa masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Allah kumpulkan kembali kita di sini bersama Allah di dalam surganya. Amin ya robbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Mohon maaf dan mulai sekarang kita niatkan kembali. Kita bertaklim, kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala di majelis ini, semoga mendatangkan kebaikan-kebaikan, mendatangkan keberkahan, mendatangkan surga, mendatangkan kebaikan-kebaikan yang lainnya. Ala hadhihi al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.